Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jamal di sini dalam channel Jamal Alwi. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara menggunakan UPS, Uninterruptible Power Supply, di mana UPS ini fungsi utamanya adalah mengantisipasi tegangan jala-jala listrik mati mendadak. Jadi ketika jala-jala listrik misalnya yang digunakan oleh sebuah komputer mati, maka UPS ini akan langsung bekerja untuk menggantikan sumber tegangan listrik tersebut. Sifatnya memang sementara, tidak selamanya. Dia ada waktunya, ada batasnya sesuai dengan kekuatannya itu sendiri. Semakin banyak bebannya, tentunya semakin cepat habisnya. Jadi dengan UPS ini komputer bisa terbantu untuk segera, misalnya kita belum sempat mengamankan, meng-save ya file atau data yang sedang dikerjakan, maka diberikan kesempatan oleh UPS beberapa jam ya. Selain komputer juga bisa lampu rumah ya, bisa lain-lainnya yang membutuhkan tegangan jala listrik 220 volt. Sifatnya sementara, memang ini lebih kecil daripada genset ya. Baik, kita langsung saja bagaimana menggunakan UPS. Ini UPS-nya ya, ini UPS-nya, mereknya ini adalah Trolling, dengan ada di sini belakangnya outputnya ya, ke 220 volt. Ada 2 stop kontak ya yang bisa kita manfaatkan. Bisa nggak lebih? Bisa ya, silakan saja ditambah lagi dengan kabel lainnya ya. Baik, kita langsung saja kepada prakteknya. Baik, ini adalah sebuah alat elektronik yang namanya UPS, singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Ini salah satu dari UPS yang cukup lumayan bisa diandalkan untuk mengamankan peralatan elektronika kita. UPS ini ada tombol on off biasa ya. Ini tombol on off-nya, bisa kita tekan akan menyala ya. Kemudian di sini ada lampu indikator warna merah, ini nyala jika ada kesalahan. Lampu yang kuning ini adalah berarti sedang digunakan. Lampu hijau ini bisa juga sedang digunakan atau sedang ngecas ya, ditandai. Kemudian di belakangnya UPS ini ada 2 stop kontak yang bisa kita manfaatkan ke pesawat elektronika, entah itu lampu ya, ke radio, ke televisi, ke komputer, ke monitor ya. Ini silakan aja. Ini hanya 2 disediakan ya, karena memang kapasitasnya tidak terlalu besar jika diandalkan dia ya. Jadi ini bisa dikembangkan, ditambah stop kontak tambahan, silakan aja. Sekarang mari kita coba bagaimana cara menginstalasinya ya. Ini saya sudah siapkan tambahan ya, stop kontak yang akan dihubungkan ke pesawat elektronika. Ini kita masukkan ya, berarti nanti outputnya ada di stop kontak ini ya. Jala-jala listrik daripada USB belum kita masukkan,
Nah, USB yang pertama kali UPS ya, mohon maaf, UPS yang kita gunakan ini sudah kita cas ya, UPS baru itu paling tidak selama 6 jam dia harus kita cas. Setelah itu baru bisa kita manfaatkan tanpa lagi dihubungkan ke jala-jala listrik ya. Kemudian kita coba hidupkan UPS ini dengan tekan tombol. Nah, lampu indikatornya nyala ya. Lampu merahnya tadi hidup terus mati, lampu kuningnya tetap hidup, lampu hijaunya mati. Nah, kuning ini menandakan siap untuk digunakan ya. Outputnya itu yang 220 itu siap digunakan. Digunakan untuk apa? Silakan, ini kita coba gunakan untuk lampu LED. Ini ada lampu LED ya, kita gunakan lampu LED. Nah, itu lampu LED-nya menyala, menandakan memang UPS ini sudah bekerja ya. Atau yang lain, kita coba yang lain. Solder listrik ya, solder listrik ini kita colokkan, lampunya menyala, ini berarti sudah siap digunakan dan ini nanti akan panas ya. Ini panas untuk menyolder, berarti bisa ya. Kemudian bisa juga kita gunakan yang lain, misalnya motor ya, motor untuk kolam ikan ya. Ini juga sudah bekerja. Ini berarti semuanya bisa kita manfaatkan untuk listrik, untuk alat-alat elektronika yang lain secara sementara. Memang waktunya tidak lama ya, tergantung bebannya. Semakin banyak beban, semakin waktunya semakin sempit, semakin kecil gitu ya. Jadi nah, USB seperti itu, tinggal tekan warna kuning menyala, ini standby. Nah, jika kita habis USB ini, di sini ada baterainya ya, habis, maka nanti lampu indikator merah akan nyala kedip-kedip ya, menandakan dia sudah mau habis. Nah, lampu hijau itu diperlihatkan ketika kita mengecas UPS ini ya. Contohnya UPS ini coba kita cas ke jala-jala listrik ya, ke jala-jala listrik ini saya masukkan dan lampu indikator hijau nyala ya. Lampu indikator hijau nyala itu stop kontak UPS-nya ke jala-jala listrik, dan lampu indikator kuningnya mati ya, seperti itu. Dan ini berlaku terus ya, artinya kalau kita manfaatkan ini untuk menyalakan lampu ya, ini menyala lampu ya, atau nanti di sana kita gunakan untuk monitor komputer dan CPU-nya semisalnya. Jadi kita nggak khawatir mati lampu akan menghilangkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan bila kita belum nge-save ya. Tapi dengan UPS ini aman, terjamin beberapa jam gitu ya. Jadi kalau seperti ini, kita instalasi seperti ini, UPS menyala, jala-jala listrik dihubungkan, kemudian outputnya ke monitor
komputer dan ke CPU, kita kerja aman. Ya, ketika tiba-tiba contohnya ketika tiba-tiba PLN mati, ya, komputer tetap hidup. Ini kita tandai dengan lampu, ya. Kita matikan sekarang jala-jala listrik. Nah, lampu masih tetap nyala. Membuktikan bahwa alat elektronika yang disambungkan ke UPS aman. Nah, UPS akan berbunyi lagi, ini lampu kuning yang menyala karena jala-jala listrik atau PLN sedang mati lampu. Ya, seperti itu saja. Ini silakan yang mau memanfaatkan UPS untuk keamanan alat-alat elektronika kita, silakan digunakan UPS. Juga UPS ini bisa dijadikan alternatif pada saat jala-jala listrik atau PLN mati, maka lampu bisa kita gunakan menggunakan UPS ini. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di-sub, like, dan komennya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.